Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Said. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin menjelaskan materi tentang UML. Apa itu UML? UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan perangkat lunak RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Manfaat UML. Yang pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Simbol-simbol use case diagram. Yang pertama ada aktor, yaitu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang ketiga ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keempat ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Yang kelima adalah system, yaitu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang keenam ada use case, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Contoh use case diagram. Di contoh ini sistemnya adalah bank ATM. Jadi customer ini diarahkan jadi melakukan check balance, kemudian deposit, kemudian withdraw cash, dan bisa melakukan transfer. Lalu bank bisa melakukan check balance, deposit, repair, sedangkan teknisi hanya bisa lakukan maintenance dan melakukan repair. Jadi teknisi tidak bisa melakukan check balance. Apabila dia ingin melakukan check balance, dia harus memasukkan ke customer, jadi bukan sebagai teknisi. Kira-kira seperti itulah untuk gambaran contoh pembuatan use case. Activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem.
seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan gambaran secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Simbol-simbol activity diagram. Yang pertama adalah status awal, yaitu status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, percabangan. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang keempat, ada penggabungan. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Yang kelima, ada status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang keenam ada swim lane, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Yang ketujuh ada fork, yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Yang ke-8 ada join, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Contoh activity diagram. Berikut ini adalah contoh simple untuk activity diagram. Nah, biasanya untuk startnya kita bisa menggunakan lingkaran atau lingkaran berisi warna hitam itu tergantung dari jenis software yang biasa kita gunakan untuk membuat activity diagram atau kesukaan kita untuk membuat activity diagram tersebut. Kalau misalnya mau membuat lingkaran penuh ya diperbolehkan, dan apabila tidak menggunakan lingkaran penuh pun juga diperbolehkan. Ini titik startnya dan titik end untuk activity diagram. Di sini tahap pertama sistemnya ada pelanggan dan penerima pelanggan. Penerima dan sistem maksudnya pelanggan atau penerima. Lalu sistem di bagian pelanggan di sini aktivitas adalah membuka website untuk sistem pengiriman paket ini. Jadi pertama buka website, kemudian sistemnya akan menampilkan halaman website. Jadi alurnya seperti ini dari start, kita buka websitenya, kemudian sistem akan menampilkan halaman website sesuai dengan yang dituju. Lalu di sini ada menu dan pelanggan. Untuk memilih menu tracking paket selanjutnya, setelah memilih menu packing paket, sistem otomatis akan menampilkan halaman tracking paket. Lalu user akan memasukkan nomor resi dari paket. Kemudian setelah memasukkan nomor resi paket, sistem akan melakukan checking data. Nah, ketika melakukan cek data tracking bucket, di sini ada pilihan apakah data sesuai atau nomor resi yang dimasukkan sesuai. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan kembali halaman tracking. Apabila data yang dicari sesuai, maka sistem akan menampilkan data paket rute tracking yang diberikan. Jadi kira-kira seperti itulah. Kemudian ini sistem selesai. Ini selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang memodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semua memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang dilakukan oleh kelas. Simbol-simbol kelas diagram. Yang pertama ada generalization, hubungan di mana objek anak berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Yang kedua, naive association, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga ada class, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat ada kolaborasi, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima ada realization, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi
pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Yang ketujuh ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Contoh kelas diagram. Contoh kelas diagram ini bisa kita gunakan. Contoh kelas anggota, di dalamnya ada properti. Nah, properti yang atas biasanya atribut, kemudian yang di bawahnya adalah kotak function atau method. Jadi contoh di sini anggota memiliki atribut atau apa yang ada di dalam anggota tersebut, misalkan ID dan nama anggota memiliki ID, kemudian nama, kemudian akses yang bisa dilakukan, apa aksinya, bisa melakukan insert data, update data, kemudian bisa ada kelas namanya pinjam buku. Nah, dalam kelas pinjam buku atributnya adalah ID tanggal pinjam, ID buku tanggal kembali, ada petugasnya, dan untuk fungsinya bisa insert data, update, kemudian bisa pilih buku, kemudian ada kelas yang namanya petugas. Jadi intinya nama kelas yang paling atas, lalu ada atribut pertama yang ada ID petugas, keduanya adalah nama petugas. Lalu ada fungsi insert data dan update data, insert data dan update data. Lalu untuk buku asing ini merupakan turunan dari buku lokal juga merupakan turunan dari buku. Nah, jadi untuk memberikan tanda kalau dia turunan adalah dalam garis asosiasi ini. Software yang dapat digunakan, yang pertama ada Draw.io, yang kedua Microsoft Visio, yang ketiga, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang UML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.